Haleluya, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur kalau kita ada sebagaimana ada semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini kembali lagi kita dalam Renungan Shoshanim. Sama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Judul kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang hidup dalam tuntunan Tuhan. Berbicara tentang hidup dalam tuntunan Tuhan, berbicara tentang kita berada bersama-sama dengan Tuhan sampai tujuan. Orang yang dituntun oleh Tuhan adalah orang yang mau diatur, orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Dia bukan hanya menuntun kita, tetapi Dia yang selalu bersama-sama dengan kita dalam keadaan apapun kita, dalam kita terpuruk, dalam keadaan kita bahagia, dalam suka maupun duka, Dia yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita menyadari tanpa Tuhan kita tidak bisa untuk melakukan segala sesuatu. Mungkin di dunia ini orang-orang banyak berpikir tanpa Tuhan mereka bisa. Tetapi Yeremia 17 ayat 5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan kita bukan orang-orang yang terkutuk. Dan kita bukan orang-orang yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Pada malam hari ini kita mau lebih lagi belajar bagaimana sikap sebagai umat Tuhan yang memiliki hidup yang dituntun oleh Tuhan. Orang yang dituntun oleh Tuhan adalah orang-orang yang mau menuntun kembali orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti kita adalah GPS. Kenapa saya katakan kita seperti GPS? GPS menuntun orang dari dia tidak tahu jalannya sampai dia tahu jalannya. Begitupun dengan kita. Kita adalah orang-orang yang menuntun mereka agar mereka mengenal Sang Juru Selamat itu, yaitu Yesus Kristus. Seperti Yohanes Pembaptis, dia hanya membukakan jalan, tetapi dia bukan tokoh utama. Dia katakan bahwa dia hanya membukakan jalan dan dia mengenali Sang Juru Selamat itu. Milikilah sikap hati yang demikian, sikap yang mau dipimpin, yaitu sikap yang mau memimpin orang-orang kepada jalan kebenaran dan hidup. Pada malam hari ini kita juga belajar di ayat yang selanjutnya. Dikatakan dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Berbicara di tanah yang kering. Berbicara tentang situasi yang tidak mengenakan. Tetapi kita selalu berada bersama dengan Dia. Kita bisa melewatinya. Karena itu anak-anak Tuhan yang mau dipimpin oleh Tuhan, yang mau melewati tanah kering itu, mari kita bersama-sama kita ada di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu, tanpa Tuhan kita tidak bisa. Pertanyaannya, apakah kita orang-orang yang sudah berada di dalam tuntunan Tuhan? Kalau kita belum ada di dalam Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, mari kita datang dan kita merendahkan diri kita untuk dituntun oleh Tuhan. Orang yang dituntun oleh Tuhan adalah orang yang memiliki sikap penundukan diri. Kenapa saya katakan orang yang dituntun oleh Tuhan adalah orang yang memiliki sikap penundukan diri? Karena hanya orang yang memiliki sikap penundukan diri saja yang dapat dituntun oleh Tuhan. Karena orang yang memiliki sikap penundukan diri, dia memiliki sikap hati yang taat dan rendah hati. Orang yang rendah hati dapat diatur, orang yang rendah hati dapat mengerti apa yang dikatakan oleh tuannya, apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan kita akan belajar bersama-sama dalam 3 tokoh ini, yaitu tokoh-tokoh yang memiliki sikap penundukan diri. Yang pertama adalah Yosua. Yosua adalah pengerja dari Musa, tetapi karena kerendahan hatinya, ketaatannya, dia boleh menjalani setiap proses dan dia boleh memimpin kembali umat Israel, menggantikan Musa. Dan dia memimpin umat Israel menuju tanah Kanaan. Ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan, kita akan menjadi pemenang-pemenang. Ketika kita mau dituntun oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Yang kedua adalah Daud.
Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kita menyadari bahwa Daud adalah seorang raja, tetapi dia memiliki roh kerendahan hati. Dia memiliki sikap penundukan diri. Dia mau ditegur oleh Nabi Nathan. Nabi Nathan dan Raja Daud, derajat mereka, status mereka begitu jauh. Pada zaman itu, nabi adalah suatu jabatan yang rendah, tetapi Daud adalah seorang raja. Dia mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nathan, Nabi Nathan. Kita belajar bersama-sama dari Daud. Sekalipun dia memiliki kesalahan, dia menyadari kesalahannya. Dia mau diubahkan. Dia memiliki roh penundukan. Dia memiliki hati yang rendah hati. Begitupun kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita memiliki sikap penundukan diri, kita akan diubahkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita belajar dari tokoh Sarah yang terambil di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Kita garis bawahi kata sama seperti Sarah taat. Sarah taat kepada Abraham. Kita juga sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Hati yang mau diperbarui oleh Tuhan. Hati yang mau rindu datang kepada Tuhan. Hidup yang dituntun oleh Tuhan adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang mau dituntun oleh Tuhan adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Orang-orang yang dituntun oleh Tuhan akan membawa dampak yang besar bagi kehidupannya sendiri, bahkan bagi kehidupan orang-orang di sekitarnya. Maka itu umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada pada malam hari ini, sama-sama kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan mau dan melihat kita, dan Dia mau menuntun kita kepada jalan kebenaran tersebut. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan, karena itu kita hidup di dalam Tuhan. Demikianlah perenungan pada malam hari ini yang boleh saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan dalam setiap hati kita, menguatkan kita dalam kita mengiring akan Tuhan. Sebelum kita menutup perenungan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu. Materaikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Ajari kami untuk memiliki sikap penundukan diri, agar kami boleh dituntun oleh Tuhan, agar kami boleh mendapatkan kemenangan. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi syukur kami pada malam hari ini. Kami telah terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.